Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 7, Dasar Kesehatan Lingkungan, terdiri dari saya, Ronald Pamungkas Abdullah, Syadia Salsabila Putri Surmakondi, Nur Alifia Ismail, dan Khairun Nisa Bait. Dalam diskusi ini, kami akan membahas tentang pengelolaan air bersih PDAM di Kota Gorontalo. Baik, sebelumnya kami akan menjelaskan apa itu PDAM. PDAM atau Perusahaan Daerah Air Minum merupakan salah satu unit usaha milik daerah yang bergerak di bidang pengelolaan dan pendistribusian air bersih bagi masyarakat umum. PDAM terdapat di setiap provinsi, kabupaten, dan kota madya di seluruh Indonesia. Perusahaan air minum yang dikelola negara secara modern sejak zaman penjajahan Belanda pada tahun 1920-an dengan nama Water Leading. Sedangkan pada kependudukan Jepang, perusahaan air minum dinamai Shidoshio. Selanjutnya, apa itu air bersih? Air bersih adalah satu jenis sumber daya berbasis air yang bermutu baik dan biasa dimanfaatkan oleh manusia untuk dikonsumsi atau dalam melakukan aktivitas mereka sehari-hari. Contohnya dalam pengairan sawah, untuk treatment air minum, dan treatment air sanitasi. Kemudian, apa sih manfaat air untuk manusia dan lingkungan? Yakni memenuhi kebutuhan cairan dalam tubuh, menjaga kesehatan dan kesegaran tubuh, membersihkan badan, membersihkan bahan makanan dan memasak, menghemat pengeluaran, untuk membantu pekerjaan sehari-hari, untuk irigasi pertanian, menjaga ekosistem lingkungan, menyuplai energi, dan untuk bidang perindustrian. Selanjutnya, bagaimana sih cara atau proses pengolahan air baku menjadi air bersih? PDAM di Indonesia umumnya menggunakan instalasi pengolahan air atau IPA secara fisika dan kimiawi. Pada dasarnya, pengelolaan air tersebut dibagi menjadi 3 bagian. Bagian pertama ada yang dinamakan dengan intake building. Intake building merupakan bangunan yang berfungsi sebagai tempat pertama masuknya air dari sumber air. Contohnya di kota Gorontalo, mereka menggunakan sumber air dari sungai. Bangunan ini dilengkapi dengan screen bar yang berfungsi untuk menyaring benda-benda asing yang terdapat dalam air. Selanjutnya air akan dimasukkan ke dalam bak besar sebelum dipompakan ke water treatment plant. Contohnya dalam gambar ini. Ini merupakan tahap awal atau intake building. Selanjutnya, water treatment plant. WTP merupakan instalasi utama pengolahan air bersih. Terdapat beberapa bagian pengolahan pada STP yang membuat air menjadi layak digunakan. Adapun bagian tersebut, yang pertama tahap koagulasi. Koagulasi merupakan tahap pencampuran bahan-bahan kimia Al2SO4 3 atau yang biasa disebut dengan tawas. Lalu dimasukkan ke dalam air yang telah disaring agar kotoran yang berbentuk bakteri, jamur, lumpur halus, dan partikel kecil yang tidak dapat disaring dapat mengendap sehingga nantinya air menjadi bersih dan tidak berbau. Yang kedua, tahap flokulasi. Flokulasi merupakan tahap pembentukan flok setelah koagulasi. Setelah air baku dan koagulan atau tawas dicampur, dilakukan flokulasi atau pengadukan cepat dan pengadukan lambat agar zat kimia benar-benar tercampur rata dalam air. Selanjutnya, sedimentasi. Setelah melewati tahapan-tahapan tersebut, air harus didiamkan lagi selama kurang lebih 15 menit, hingga gumpalan kotor dalam air sudah mengendap di dasar wadah. Ketika melewati proses ini, air yang keluar dari wadah ini tidak akan keruh dan tidak lagi berbau. Selanjutnya, filtrasi. Setelah air terpisah dari lumpur, air akan disaring lagi agar benar-benar bersih dengan dimasukkan ke bak filtrasi. Media penyaringan biasanya lebih dari 1 lapisan, yaitu pasir kuarsa dan batu tertentu. Air mengalir ke bawah melalui media tertentu.
Zat-zat yang padat yang tidak larut akan melekat pada media, dan air yang jernih akan terkumpul di bagian dasar dan mengalir keluar melalui suatu pipa menuju ke reservoir. Reservoir. Setelah air selesai diolah, air akan dimasukkan ke tempat penampungan yang telah difilter. Air ini sudah menjadi air yang bersih, yang siap digunakan dan harus dimasak terlebih dahulu untuk kemudian dapat dijadikan air minum. Selanjutnya tahap terakhir yakni reservoir. Setelah air selesai diolah, air akan dimasukkan ke tempat penampungan yang telah difilter. Air ini sudah menjadi air yang bersih yang siap digunakan dan harus dimasak terlebih dahulu untuk kemudian dapat dijadikan air minum. Selanjutnya marilah sama-sama kita saksikan vlog perjalanan kami mengelilingi PDAM Kota Gorontalo. Kelompok 7 PDAM Kota. Wawancara dengan Kepala Bidang. Koagulasi pencampuran air baku dengan kimia yaitu aluminium. Sanitasi lingkungan dan pengelolaan air. Menuju sumber air PDAM. PDAM Kota atau sering disebut dengan IPA Kabila ini menggunakan sumber air dari Sungai Bone, tepatnya di Desa Tanggilingo, Kecamatan Kabila, Kabupaten Bone Bolango. Di tahap ini adalah tahap penyaringan dari Sungai Bone menuju ke tempat pengelolaan air. Setelah dari penyaringan, air tersebut akan disalurkan di dalam tampungan air yang berada di ruangan IMTEK. Melihat tampungan air pertama. Inilah tampungan air pertama setelah dari penyaringan. Melihat saluran air. Inilah pipa yang menghubungkan air dari tahap 1 ke tahap selanjutnya. Sampel air baku, sedimentasi, dan filterisasi. Inilah contoh dari air-air tersebut. Tahap sedimentasi.
Tahap ini merupakan tahap pembersihan air baku pertama menggunakan pasir kuarsa. Fungsi dari pasir kuarsa menyerap kotoran. Setelah dari tahap sedimentasi, air kemudian akan difilter ke tahap filterisasi. Menuju ke tempat pencampuran bahan kimia. Di tahap filterisasi, air dicampurkan dengan zat kimia aluminium sulfat atau sering disebut dengan tawas, guna untuk membersihkan kotoran. Inilah hasil air dari tahap filterisasi. Airnya nampak bening dan jernih. Setelah dari filterisasi, air kemudian disalurkan ke tahap pencampuran dengan kaporit. Inilah hasil akhir dari air PDAM. Demikianlah dokumentasi dari kami. Terima kasih. Wassalamualaikum.